Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Allah juga telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya yang berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Allah juga telah menakdirkan kita manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk memakmurkan kehidupan di atasnya serta memelihara peradaban. Allah telah menciptakan kita manusia dalam proses penciptaan paling sempurna. Allah juga telah memberikan kita manusia akal, yang dimana akal tersebut tidak diberikan kepada makhluk lain di dunia ini. Dengan akal itu, kita manusia mampu memikirkan banyak hal, berinovasi, dan menciptakan banyak hal yang baru. Sedangkan makhluk lain tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut. Seorang anak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya dan ayahnya. Ia diciptakan secara bertahap, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu kemudian tua. Sejatinya rentang hidup manusia relatif pendek jika dibandingkan dengan umur alam semesta ini. Normalnya seorang anak manusia lahir mati di bawah umur 100 tahun. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggal dunia ketika saat usia muda. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia itu sangatlah luar biasa, amazing. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seorang anak manusia hendaknya disandarkan dan didasarkan kepada petunjuk cahaya yang Allah telah turunkan melalui para nabi dan rasul. Seorang manusia ketika ia makan, ketika ia minum, ketika ia berinteraksi dengan sesamanya, ketika ia melakukan aktivitas yang lainnya, semua itu akan dihitung sebagai ibadah jika diniati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surah Al-An'am surah ke-6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang hal ini, apa tujuan hidupmu? Apakah kamu akan menjawab, tujuan hidupku adalah untuk menjadi orang yang kaya raya dan memiliki harta yang berlimpah. Lalu aku bisa memuaskan seluruh hawa nafsuku dan seluruh hasrat duniawiku. Atau kamu akan menjawab, tujuan hidupku adalah untuk menjadi orang yang terkenal di dunia, agar semua orang menyanjungku dan mengeluhkanku dimanapun aku berada. Tentu saja bukan itu jawabanmu yang benar. Jawabanmu yang benar adalah kamu hidup untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidup untuk berbuat kebaikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kamu hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Tidak peduli kamu itu orang kaya atau miskin, atau kamu itu terkenal atau tidak, karena itu bukanlah tujuan dari hidupmu.
Tujuan hidupnya sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya pada Quran surah Az-Zariyat, Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada kesempatan sore ini yaitu marilah kita bersama-sama memperbaiki dan mari kita bersama-sama memperbaiki tujuan hidup kita dan niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang lain, bukan kepada matahari, bukan kepada Yesus, bukan juga untuk menjadi orang yang kaya ataupun orang yang terkenal di dunia ataupun orang yang disanjung-sanjung oleh orang lain. Tentu saja bukan. Ingatlah, tujuan hidup kita ini untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau khilaf, dan terima kasih banyak kepada saudara pembawa acara dan kepada hadirin sekalian yang telah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini dan telah memperhatikan pidato saya pada kali ini. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.